Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat dan sekarang kita sudah di ayat ke-14. Imamat pasal 2 ayat 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Di ayat 14 ini sudah menjadi bagian yang baru meninggalkan dari ayat 11 sampai 13 karena di sini berbicara tentang gandum, ya, suatu korban sajian yang baru, bulir gandum, ya. Coba kita perhatikan kalimat awalnya di ayat 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan. Ini adalah first fruits yang sama dengan ayat-ayat di atasnya, yaitu persembahan dari panen pertama, hulu hasil gandum, ya. Panen pertama, kita tahu bahwa corak dari budaya orang Israel itu adalah agraris, ya. Mereka itu bertani banyak, jadi menghasilkan banyak gandum, ya. Hulu hasil gandum, ya, atau dari semua yang panen pertamamu itu menjadi korban sajian kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan kalimatnya, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api. Jadi ada tata cara yang ditentukan bahwa dari seluruh hasil panen itu yang pertama dibawa kepada Tuhan, hulu gandum itu harus dipanggang di atas api. Nah, ini menarik, ya. Ada kata dipanggang, ya, bukan dibakar atau dimasak, tapi dipanggang yang ditentukan. Bulir gandum yang dipanggang di atas api, lalu emping gandum baru. Jadi ini adalah seluruh tanaman, seluruh hasil gandum itu adalah gandum yang betul-betul baru dipanen, ya. New, ya, itu artinya emping gandum baru. Itulah yang semua akan dipanggang di atas api nantinya. Seluruh emping di sini adalah heads, ya, atau yang utama, ya. Pokok dari bulir gandum tersebut, ya, hasil paling utama yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Kita melihat dari ayat di atasnya di pasal 2 ini sering sekali semua harus memakai kata terbaik, tepung yang terbaik, tepung yang terbaik, tepung yang terbaik. Begitu juga dengan emping gandum baru, ya. Ini first fruit dan ini yang pertama yang terbaik dari seluruh hasil panen pertama, yaitu bulir gandum yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dan dipanggang di atas api. Lalu ditutup dengan kalimat, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Nah, ini dia. Di 14 ini kita bisa melihat suatu hal yang baru dalam korban sajian yang akan diberikan oleh umat Israel, yaitu bulir gandum, ya. Bulir gandum yang terbaik, ya. Bulir gandum yang tidak sembarangan karena melalui hasil panen dan penanaman yang terbaik. Dan ini yang harus dipanggang di atas api lalu diberikan kepada Tuhan. Bapak saudara, apa yang bisa kita lihat di ayat 14 ini mengenai bulir gandum ini suatu hal yang baru di ayat-ayat sebelumnya yang banyak berbicara tentang roti bundar, tepung terigu, buah-buahan. Di sini juga bisa buah-buahan, tapi gandum yang lebih terutama karena itu hasil panen terbanyak dari umat Israel. Bahwa lagi-lagi korban sajian ini mengingatkan kita sebagai umat percaya, sebagai umat Tuhan, harus mempersembahkan hasil pekerjaan kita yang pertama kepada Tuhan. Bukan hanya sekali dalam setahun, bukan. Orang Israel memang tidak melakukannya setiap bulan, tapi mereka memberikannya secara rutin, ya. Tidak boleh terlewat, kalau tidak Allah bisa murka. Sehingga dalam hidup kita ini, baik kita menerima berkat, baik kita menerima rezeki, baik itu dari gaji, baik itu dari usaha kita, baik itu dari bonus, ingatlah kita harus mempersembahkan yang terbaik, yang pertama dan terutama kepada Tuhan. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberi dan kita tidak bisa membagi-bagi semuanya sehingga kita mengkelompok-kelompokkan hanya memberi dalam kolekte kantong persembahan setiap minggu. Tidak, ya. Persembahan kepada Tuhan itu menurut perjanjian lama begitu banyak yang diatur. Sehingga kalau gereja menetapkan apa saja bentuk persembahan, nah itu diakonia, itu pembangunan, itu kolekte, itu perpuluhan, kita tidak boleh mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Karena itu menjadi rancangan untuk memenuhi setiap visi dan misi dari pelayanan Tuhan di bumi ini. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang memang diberkati lewat pekerjaan dan memiliki rezeki, kita harus memberikannya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, yang menarik kalau kita aplikasikan, kenapa bulir gandum itu dipanggang di atas api, ya?
Tentu ini tata cara yang ditentukan Tuhan kepada imam dan dipraktekkan kepada umat Israel. Sehingga ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu ada tata cara yang tidak bisa seenaknya untuk kita. Nah, itu juga harus diatur oleh gereja ya. Bahwa kalau dikatakan perpuluhan 10%, ya taati saja ya. Walaupun saya tidak setuju dengan nominal, saya setujunya memberi lebih banyak seharusnya kepada Tuhan. Bukan harus tentukan dengan persenan. Karena 100% juga milik Tuhan di dalam hidup kita ini. Maka itu dalam mempersembahkan sesuatu itu harus yang terbaik dan dengan tata cara yang Tuhan siapkan. Maka itu sekali lagi diingatkan ya, bahwa hidup kita adalah persembahan, bukan hanya soal harta yang kita miliki. Karena semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Nah, yang kita bisa lihat di ayat 14 ini tentang bulir gandum. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandum. Kita akan lanjutkan, kita akan menyelesaikan 2 ayat lagi di pasal kedua ini di korban sajian. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.